paling dasar kenapa kemudian penyakit itu terjadi. Karena mohon maaf, kalau kita ke dokter kemudian kita hanya menyelesaikan gejala-gejala, misalnya panas dikasih paracetamol, ya cukup ke apoteker saja, gitu kan? Nah, kita ke dokter mau menyelesaikan panas. Ya begitulah kemudian ketika seorang pihak pemerintah itu meminta masukan, saran, maka dia harus membahas di level strukturnya. Nah, ketika kita bermain di level struktur, maka kita bisa menyelaborasi ya daya ungkit leverage point untuk mendorong perubahan perilaku sistemik yang melembaga melalui berbagai perubahan inklusif, baik pada tingkat mikro, meso atau makro. Jadi nanti model kita itu tergantung kita mau bermain di level mikro, meso atau makro. Kemudian memahami sistem bekerja, bagaimana resilience, pengorganisasian mandiri dan hierarki. Kemudian 4 realita yang membatasi bagaimana self-operating space. Jadi sampai di mana batasan kita bekerja. Kemudian ecological footprint, skenario 1,5 derajat Celcius, ini skenario yang selalu memimpikan kita bagi orang-orang pengamat perubahan iklim ya. Kemudian tata kelola global dan lokal. Kemudian ruang publik. Ruang publik itu adalah arena pertarungan. Bapak Ibu tahu tidak, kawasan hutan itu jadi ruang publik sekarang. Jadi bencana luwu itu terjadi itu juga karena itu terjadi ruang publik. Kalau ruang publik itu yang harusnya tadi itu daya dukungnya semua lindung, tiba-tiba jadi ruang publik, siapa yang bisa melindungi lagi? Itu jadi sudah ruang pertarungan sosial, ekonomi, kultur, simbolik dan sebagainya. Itu tidak bisa dikendalikan. Jadi kita punya kajian ini memang kita belum berkesempatan pandangnya, mungkin kita bisa buat podcastnya nanti lagi untuk ini, karena pengalaman waktu kasus Luwu Utara itu, bencana utara, kami buat podcast dengan Pak Andang. Jadi teknik saya itu Bapak Ibu belajar mengambilnya Pak Andang, saya undang dia podcast gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar misalnya ke orang, undang saja dia podcast kan kita sambil belajar dengan tidak sengaja kan mendapatkan ilmunya seperti itu. Nah, nanti kebetulan kejadian bencana Lutra itu kita bahas ya dari konteks KLHS dan sebagainya. Kemudian bencana Luwu juga mungkin kalau kesempatan mana kita bahas juga dan kita melihat perspektifnya. Kebetulan kita punya data, memang Luwu juga sudah cukup banyak datanya ya, sehingga kita bisa publish ke masyarakat dan orang bisa melihat hasilnya. Nah, kenapa ke depan itu kita banyak menghadapi tantangan? Jadi para ahli kemudian memperkirakan ya dan prediksi 6 dari 9 variabel pengontrol yang memungkinkan ruang yang aman bagi manusia itu sudah terlampaui di 2023 dan ini melampaui prediksi sebelumnya. Jadi ketika 2009 dibandingkan 2003 itu jauh sekali perkembangannya. Jadi parameter-parameter yang kemudian menjadi pengontrol bahwa daerah itu tetap aman, air bersih, udara dan sebagainya, itu sudah terlampaui semua di tahun 2023 ini. Batas-batas planet harusnya menjadi dasar dalam pemandu pembangunan. Jadi kita itu membangun tidak di ruang hampa. Itu bukan di alam gaib. Itu dunia nyata yang punya batas threshold. Dan semua itu akan terlampaui. Kemudian perubahan yang pesat ini terjadi karena skala, kecepatan, dan interaksi yang masif dari kegiatan manusia. Maka kita semakin menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi hari ini, khususnya perubahan iklim, itu karena antropogenik. Itu tidak bisa kita hindari. Dan karena komplitnya persoalan ini, maka pendekatan-pendekatan linearitas itu dalam berpikir itu perlu mungkin kita kembangkan ya, menjadi pendekatan yang terintegrasi, interdisipliner ilmu. Itu sudah kita harus mulai elaborasi di sana. Makanya para pakar sekarang sudah mulai banyak. Jadi orang sains belajar orang sosial gitu. Jadi saya sekarang ini sedang melakukan transformasi ilmu dari ilmu sains ke sosial. Ternyata dunia sosial itu juga jauh menarik juga ya. Nah, kita coba masuk ke ruang-ruang itu dan ternyata di alam ini itu ada 2 sistem yang bekerja. Ini yang sangat menggelitik kita. Yang pertama adalah sistem fisik, itulah sistem alam. Kalau sistem alam Bapak Ibu 1 tambah 1 2. Itu dia hukum alam yang terjadi di situ kan, gerhana, ya, longsor, banjir, hukum alam. Sistem alam yang bekerja. Tetapi ternyata sistem alam itu bekerja bersama dengan sistem sosial. Disitulah struktur keputusan itu ada.
Nah, seandainya sistem alam itu bekerja sendiri, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi begitu struktur keputusan manusia muncul, di situ banyak masalah. Lalu ada yang bertanya, kenapa struktur keputusan manusia, sistem sosial itu banyak menimbulkan masalah? Karena struktur keputusan manusia itu kaidahnya tidak jelas, berubah-berubah. Besok jadi orang baik, besok berubah lagi kan? Besok jadi setan, besok kita nggak tahu dia berubah jadi apa kan? Makanya kalau kita diminta prediksi, kalau orang-orang sains, ya, kita diprediksi masa depan secara saintifik, kita lebih mudah. Kenapa? Karena hukum alam yang terjadi yang kita pakai kan. Tapi begitu kita masuk ke dunia sistem sosial, struktur keputusan, disitulah menjadi tidak mudah. Karena bagaimana orang mengambil keputusan itu bisa berubah setiap saat. Dan itu sangat dinamis sebagai fungsi terhadap waktu. Tetapi ada hukum seperti ini, bahwa ya makanya ini kita generalkan ya, kita pakai metode pendekatan induksi, bahwa setiap perilaku seseorang yang terjadi sebelumnya itu akan mengikuti perilaku selanjutnya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu, kalau mau melihat seseorang, ya lihat, kalau mau tahu seseorang jangan ketemu begini, tapi coba tinggal di rumahnya selama 1 minggu, Bapak Ibu akan melihat pola perilaku. Dan biasanya pola perilaku itu akan berulang ke pola perilaku selanjutnya. Nah, kalau kita mau merubah pola perilaku itu, maka tentu harus ada perubahan pada struktur keputusannya. Bagaimana dia mengambil keputusan. Nah, itu kan jadi tidak mudah kan? Nah, persoalan perubahan iklim ini, masalahnya, dampaknya itu muncul karena pertemuan struktur alam dan struktur keputusan manusia. Struktur keputusan manusia itu sangat dipengaruhi persoalan-persoalan yang tidak saintifik. Gitu. Nah, itu yang menjadi tidak mudah, dan kita orang-orang saintifik disuruh pikirkan. Nah, kan? Ketika kita melihat ini, ternyata kapasitas dunia itu sudah overshoot, sudah sejak lama. Tapi kita Indonesia itu baru di tahun ini 97-an baru sudah mulai kelihatan overshoot. Jadi ini adalah kapasitas lingkungan kita, ini sudah kelebihan kapasitas akibat ecological footprint kita. Dan ini akan terus naik ini. Terus naik. Kalau dunia itu sudah lama, jadi kita sebentar lagi juga kan. Semua ini karena keputusan-keputusan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan kiamat itu mendekat, ya bisa kan mendekat. Karena memang keputusan kita yang membuat ini dekat. Seperti itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ada yang bilang perbanyaklah doa, ya. Tapi sebenarnya, ya, kita harus punya jawaban. Nah, inilah kemudian mengapa dinamika sistem itu perlu kita jelaskan. Jadi ada banyak sekarang berpacu ya antara upaya-upaya orang untuk memperbaiki, tetapi tidak lebih cepat upaya orang merusak. Jadi kerja-kerja orang untuk memperbaiki itu ternyata tidak lebih cepat dari kerja-kerja orang yang merusak. Hari ini kita tanam pohon, besok di sana lebih banyak lagi yang dirusak pohonnya. Akhirnya apa? Pekerjaan yang kita lakukan berhenti di simbolitas. Itu yang terjadi. Diskusi-diskusi kita berakhir di ranah-ranah diskusi. Di luar, kecepatan orang mendestruksi jauh lebih hebat daripada keputusan yang kita ambil. Maka jalur yang berbeda menggambarkan interaksi pilihan dan tindakan dilakukan oleh berbagai aktor pemerintah, swasta, masyarakat sipil dapat memajukan pembangunan berketahanan iklim, mengubah jalur menuju keberlanjutan dan memungkinkan emisi dan adaptasi yang lebih rendah. Ini pikiran-pikiran kita, pikiran ideal kita seperti itu kan. Peristiwa iklim dan non-iklim, kekeringan, banjir atau pandemi menimbulkan guncangan yang lebih parah pada jalur-jalur dengan pembangunan berketahanan iklim. Jadi bukti-bukti kerusakan jauh lebih besar. Jadi orang bilang, apa kerjanya itu orang-orang lingkungan? Bukti ini terjadi kerusakan. Secara diplomatis kita bisa menjawab, kita sudah bekerja, tetapi kerusakan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita memperbaiki. Kan begitu. Kalau kita ditanya akademisi, kita jawab bahwa kita sudah berpikir, tapi orang di luar yang merusak itu jauh lebih besar daripada riset-riset yang kita lakukan dan upaya yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan sekarang. Ada batasan adaptasi dan kapasitas adaptasi pada beberapa sistem manusia dan alam pada pemanasan global. Dengan setiap peningkatan pemanasan dan kerugian akan meningkat, kerusakan meningkat. Jadi ini yang kita sadari ya.
Pembangunan ekonomi berdampak pada emisi GRK serta tantangan peluang mitigasinya yang berbeda-beda antara negara dan wilayah. Bapak Ibu, kita Indonesia itu kan termasuk negara, mohon maaf, kita negara apa? Dunia ketiga. Dunia ketiga itu kita masih lebih pikir perut daripada lingkungan yang baik. Tiba-tiba kita disuruh pikirkan lingkungan. Coba bapak ibu tanya ya, dengan angka kemiskinan yang tinggi Indonesia, tiba-tiba ditanya, Bapak hati-hati ya, perubahan iklim semakin mengancam. Jangankan perubahan iklim Bapak Ibu, kemiskinan jauh lebih mengancam bagi mereka. Ya kan? Makanya kemudian ketika disuruh minta mereka berpikir seperti yang kita pikirkan, belum masuk di akal mereka. Yang mereka pikir adalah bagaimana bisa makan besok. Makanya ketika ada bagi-bagi, mohon maaf, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, ya mereka cepat merespon kan, dan itu yang paling mudah kan, karena itu yang lebih cepat masuk. Ketika kita bicara ketahanan iklim, adaptasi, mitigasi, ya dia berpikir aduh, ya jauh-jauh kan. Tapi mudah-mudahan kita di sini tidak ya. Nah, kemudian jalur dan peluang untuk bertindak dibentuk oleh tindakan sebelumnya, dan tidak adanya tindakan dan peluang yang terlewatkan dan kondisi yang mendukung dan menghambat. Semakin lama penundaan pengurangan emisi, semakin sedikit pilihan adaptasi yang efektif. Jadi makanya dia mengatakan lebih baik kita kurangi emisi daripada kita beradaptasi. Karena kalau kita tidak kurangi emisi, maka semua adaptasi yang dilakukan itu tidak ada artinya. Ya, lebih baik kita mengurangi pohon ditebang daripada kita menanam pohon. Kan begitu? Betul kan? Ya. Tapi kita kan sekarang lebih senang menanam pohon karena proyek. Setelah itu cabut lagi, tanam lagi. Daripada kemudian menjaga pohon. Kenapa program kita itu tidak jaga pohon saja? Simbolitas. Bagaimana simbolitasnya jaga pohon? Kita jaga dia kan. Kita lebih senang simbolitas tanam pohon. Ini coba mengajak cara berpikir aja ya. Mudah-mudahan dengan pendekatan dengan sistem bisa kita. Nah, ada satu data yang menarik ya. Ini ada data yang kami kumpulkan ketika saya menganalisis pola masyarakat Kota Makassar terlibat dalam bank sampah. Ternyata itu polanya begini, dari tahun 2000 berapa ini? 2014 sampai 2021. Polanya itu dari rendah begini naik, di sini turun. Nah, kalau kita orang yang berpikir sistem, ya, memahami persoalan tidak sesederhana yang dibayangkan. Kita mulai berpikir sistem, metodologinya begini. Ini kan polanya naik begini. Ini kan harusnya kenapa tidak naik? Kita bertanya, bagaimana dia bisa naik? Kedua, dia turun begini, sampai kapan dia turun? Di mana nanti berhentinya? Apakah mati ini program bank sampah nanti? Ya. Kemudian, mengapa polanya seperti ini? Nah, kita yang berpikir sistem itu akan berusaha memahami. Pasti pola ini terjadi itu karena ada faktor-faktor penyebabnya. Dan faktor-faktor penyebabnya itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ini adalah struktur kesisteman. Maka fenomena perilaku ini kita deskripsikan dalam sebuah struktur sistem. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh Peter Senge dalam bukunya ya. Jadi Peter Senge ini muridnya Forrester. Jadi yang pertama kali mengembangkan struktur kesisteman dengan causal loop itu sebenarnya Peter Senge dalam bukunya causal loop diagram. Dia kembangkan. Jadi fenomena-fenomena dunia nyata ini dia induksi dalam sebuah struktur kesisteman. Ada looping dan sebagainya. Nanti kemudian yang kita pelajari dan dalam bentuk model simulasi itu dalam bentuk stock flow diagram. Ini yang kita simulasikan di komputer. Jadi buat dulu struktur kesistemannya, baru kemudian kita masuk ke model simulasinya. Tapi di sini saja susah, apalagi di sini. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi ini tadi yang Pak Adan sampaikan ya, bahwa dalam sebuah fenomena itu selalu dua hal ada. Ada itu selalu dua hal. Ada struktur, apa itu struktur? Unsur pembentuk fenomena dan pola keterkaitan. Jadi ini unsur-unsurnya, ini ada pola-pola keterkaitannya. Kemudian ada perilaku, behavior.
perubahan suatu besaran atau variabel dalam kurun waktu tertentu. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Jadi dia begini polanya. Gitu kan? Nah, jadi pola ini kapan dia naik, kapan turun, itu karena ada struktur. Kalau struktur dirubah, berubah perilaku. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu kalau perilakunya itu semangatnya naik turun begini, itu karena ada struktur. Jadi kalau mau rubah lagi perilakunya, rubah lagi strukturnya. Kan begitu. Prinsipnya begitu. Nah, semua fenomena dibentuk oleh sejumlah komponen. Sejumlah komponen dengan keterkaitan yang suatu fenomena disebut struktur. Suatu fenomena strukturnya sudah diketahui disebut dengan sistem. Nah, ini yang perlu dipahami. Kita lanjut. Nah, ini adalah Peterson dalam bukunya ya menjelaskan tentang model. Model system thinking itu sebenarnya kumpulan kata, ya, untuk membahasakan di benak kita atau apa yang ada di kepala kita. Kan Bapak Ibu misalnya ketika misalnya menjelaskan sesuatu itu kan terbatas kepala itu. Kadang lupa, kadang tidak bisa dibahasakan. Kita bilang, Adam yang saya pikirkan ini bagus sekali deh. Tapi kan tidak bisa kita bahasakan, tidak bisa didebat, tidak bisa didiskusikan. Nah, dengan membuat dalam bentuk kausal kata-kata yang dihubungkan sebagai sebuah sebab akibat, ya, yang saling bergantung, bukan hubungan searah ya. Maka kita bisa membahasakan, kita bisa mendiskusikan, kita bisa mendebat gitu. Nah, disinilah kemudian ada hubungan sebab akibat umpan balik, bukan hubungan searah. Jadi di dalam dinamika sistem itu tidak ada benar variabel yang benar-benar independen dan dependen, tidak ada. Karena variabel itu bisa independen saat bersamaan dia dependen. Bisa. Karena ada sebab akibat yang membentuk kausal, bolak-balik. Inilah yang disebut dengan umpan bolak-balik dulu. Jadi model dinamika itu selalu ada causal loop-nya, ada lingkar-lingkarnya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini akhirnya di Forrester memperkenalkan di MIT tentang umpan balik ini dalam model simulasi komputer. Apa perbedaannya? Kalau dalam model simulasi bisa dijalankan di run di komputer. Tapi pola pikirnya itu dari sistem thinking dulu. Sistem thinking baru model dinamika sistem. Nah, ini banyak yang mendebat apakah metode ini ilmiah. Apakah metode ini ilmiah? Jadi metode ilmiah itu adalah bagaimana kita menjustifikasi sebuah fakta ilmiah. Ketika orang mengulang dengan cara yang sama, hasilnya sama, itulah yang ilmiah. Jadi metodologinya dia begini, memahami dulu dunia nyata, kemudian dia melihat pola-pola di dunia nyata, kemudian dia induksi. Nah, ini yang banyak ditanyakan, bagaimana fakta real membentuk variabel-variabel pembangun di dalam model yang sistem. Biasanya kita kalau dalam riset penelitian kita mendekati dengan pendekatan grounded theory. Kalau pernah penelitian grounded theory ya. Grounded theory itu kan kita mengcoding. Jadi mengcoding. Sekarang juga ada software yang mempermudah, namanya software NVivo. Kalau Bapak Ibu penelitian kualitatif ya NVivo. Jadi orang bicara kita coding. Oh, apa yang dia sampaikan. Sebentar dia bilang begini, banjir di Luwu itu penyebabnya karena perubahan tutupan lahan, curah hujan. Itu kita sudah bisa mengcoding bahwa banjir itu berhubungan dengan tutupan lahan dan curah hujan. Nah, begitu teknik mengcodingnya. Itulah nanti hasil coding, itulah proses induksi. Jadi kejadian-kejadian khusus kita generalkan dalam bentuk umum. Tapi nanti kalau terbentuk sudah model strukturnya, model struktur itu supaya dia confidence, dia harus bisa menggunakan logika deduktif untuk melihat dunia nyatanya. Jadi ada titik kontak terhadap apa yang kita modelkan. Jadi kalau yang kita modelkan itu tidak ketemu dengan dunia nyata, model kita itu tidak confidence namanya. Makanya ada validasinya dan sebagainya. Nah, itu pendekatannya. Nah, ini yang menjadi perdebatan panjangnya. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana saya memodelkan tidak ada data? Tidak ada. Ternyata kita semua terjebak itu dengan yang namanya data. Yang kita sebut data itu numerical database. Padahal numerical database itu adalah sebagian kecil saja dari apa yang bisa kita pahami dalam data. Karena di atasnya ada writing database, kemudian ada mental database, observasi, pengalaman observasi kita itu sebenarnya data semua. Mental database itu. Dan jauh lebih banyak daripada apa yang tertulis.
Nah, dalam dinamika sistem itu kita bisa memanfaatkan mental database ini sebagai sumber data. Ya makanya bilang wah tidak ada datanya nih Pak. Ya kita kan terjebak salah-salah sedikit-sedikit itu tidak ada data. Kenapa kita tidak bisa bekerja pada data? Ya kalau data selesai sudah masalah itu ya. Tapi saya pernah bertanya, Bapak Ibu pernah mengisi air dalam gelas? Yes. Pernah? Yes. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan isi air dalam gelas, apakah Bapak Ibu bisa mengisi dengan tepat tanpa tumpah? Ya. Bisa? Bisa. Bapak Ibu punya data? Punya data berapa volume gelas, kecepatan air yang turun? Bapak Ibu punya datanya? Tidak punya, tapi bisa tidak tumpah bisa. Bisa. Kenapa bisa, Pak? Ya karena sumber airnya dan tempatnya didekatkan. Iya, kalau jauh kan jatuh lah. Iya. Iya. Ini orang pela kita yang observasi. Ya itulah meta database. Jadi kita itu sebenarnya bisa mengambil keputusan tanpa data. Betapa banyak keputusan diambil dari datanya. Iya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau semua harus ada data. Berarti sebelum kita mengisi gas, kita ukur dulu berapa volumenya nih. Iya. Berapa kecepatan air yang turun. Terlalu lama untuk minum kalau seperti itu Bapak Ibu. Iya. Berarti mental database itu penting. Dan ini yang kadang kita abaikan. Betul. Kita terjebak dengan angka-angka. Ya. Nah, maka di perspektif dinamika sistem, mental database itu sumber data yang paling besar. Makanya ada trik-trik nanti kalau kita di model itu ada namanya efek. Variabel apapun bisa saya kaitkan semua. Mau ekonomi, sosial, lingkungan, apa dikaitkan semua. Satu kali run, apa yang terjadi? Bisa semua. Karena ada mental database yang bisa kita bangun. Nah, jadi itu satu kelebihan metodologi ini. Kenapa kita ke depan bagi para perencana, bagi para forecasting ke depan harus mulai mengarah ke sini. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pendekatan. Kalau kita belum bisa sampai pada metodologinya, mengolah datanya, minimal dulu cara berpikirnya lah kita sampai. Nah, jadi sehingga paradigma berpikir kita tidak lagi linear, mulai sistemik ya, terintegrasi dan sebagainya. Nah, kalau tahapan pemodelan ini kalau untuk riset penelitian ya pasti kita akan problem artikulasi dulu ya, memahami persoalan sampai di mana batasannya. Jadi kalau Bapak Ibu memodelkan itu harus ada batasnya. Kalau udah ada batasnya, nggak berhenti Bapak Ibu, udah selesai. Iya. Jadi harus ada boundary-nya. Sampai di mana Bapak Ibu mau jelaskan tuh? Karena setiap variabel itu kalau kita tarik ada semua keterkaitannya. Yang mana file exogenusnya, mana file endogenusnya, kita harus batasi. Karena kalau semua kita mau jadikan endogenus, susah nanti. Harus kita batasi. Bahkan kadang kita harus membatasi itu pada data. Kadang seperti ini. Pernah Bapak Ibu ke dokter, kemudian ditanya, Bapak Ibu sakit? Sakit. Kalau saya buat skalanya dari 1 sampai 10, berapa sakitnya? Bapak Ibu jawab 8. Oh sakit sekali itu kalau 8, kan 1 sampai 10 kan? Bapak Ibu sakit? Sakit. Sakit, betul sakit. Kalau 1 sampai 10, Bapak Ibu jawab berapa? 2. Enggak sakit sih. Kan bisa kita terjemahkan begitu kan? Nah, dalam dinamika sistem itu bisa juga begitu. Kita mengartikulasikan seperti itu. Kemudian ada dinamika hipotesis. Dinamika hipotesis inilah yang disebut nanti causal loop-nya ya. Kemudian ada formulasi. Formulasi ini yang kemudian dalam bentuk Stokplow diagram. Kemudian testing ini kita testing karena kita bisa melakukan validasi ya. Nanti validasi model juga ada banyak tekniknya. Ya, apakah memvalidasi dengan melihat kurva atau melihat dengan menggunakan tile statistik. Nah, jadi bisa juga. Kemudian polisi formulasi ini kalau kita mengintervensi dengan kebijakan. Nah, ini contoh-contoh causal loop. Bagaimana caranya kita membuat causal loop. Kemarin ada beberapa peserta itu, peserta pelatihan saya tes, coba buat causal loop. Ternyata bingung, ya, tidak mudah. Teknik membuat causal loop itu yang pertama Bapak Ibu, ketika menentukan variabel, usahakan variabelnya itu kata benda. Kata benda ya, jangan kata kerja. Kemudian jangan kata negatif, usahakan positif. Nah, itu tekniknya. Jadi ketika kita membaca causal loop begini, ketika melihat keterkaitan, abaikan keterkaitan lain. Misalnya begini, saya kasih contoh. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan sampah. Membacanya ini positif ini, meningkatkan sampah, ya kan?
kalau pertumbuhan ekonomi naik, sampah naik, kan begitu. Terus kalau sampah naik, daya tampung beban pencemaran apa ini? Bertambah juga. Bertambah. Kalau daya tampung beban pencemaran, ketersediaan air ini, air bersih bagaimana? Kurang. Ini kalau ini naik, Tidak ini boleh. juga naik, kan? Seperti itu. Kalau ini naik, ini juga gimana ini? Kesehatan masyarakat menurun kan? Kalau ini membaik kan? Kalau ini membaik, ini juga membaik. Negatifnya di mana nih? Saya tidak jelas lihat. Kita harus positif. Ini. Kalau naik, Ya, ini. Jadi ditumpah lahan di sini menurun kan? Nah, jadi kalau pertumbuhan ekonomi naik, tutupan lahan meningkat ya. Tutupan lahan meningkat, daya dukung air meningkat misalnya. Daya dukung pangan juga meningkat, kebutuhan gizi meningkat, kerentanan masyarakat menurun. Jadi kalau pemenuhan pangan naik, kerentanan masyarakat menurun. Nah, berarti kan kalau ada satu yang negatif berarti dia positif. Jadi sinar matahari. Berarti dia negatif ya. Kalau ada satu negatif berarti dia negatif. Ini makanya balancing. Ini tadi cara bacanya begini. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, daya dukung persampahan menurun. Kenapa menurun daya dukung persampahan? Karena tidak mampu mendukung. Sampah tambah banyak. Kalau sampah tambah banyak kan daya dukungnya menurun. Makanya dia sini negatif. Nah, tapi kalau dia sudah negatif, ini jangan bilang daya dukung persampahan turun, ini naik. Tidak. Kalau ini naik, ini juga naik. Begitu cara bacanya. Makanya nanti kalau cara membaca ini salah membuat kausalnya. Karena harus tepat nanti ini kapan balancing, kapan reinforce. Makanya yang loop balancing ini kita harus hati-hati. Karena dia bisa menyebabkan hal yang positif itu menjadi terbalik. Itulah namanya efek feedback, ya. Feedback negatif itu yang harus kita hindari. Seperti itu. Jadi artinya apa? Di sini mengingatkan kita hati-hati dengan pertumbuhan ekonomi. Saat bersamaan dia akan meningkatkan faktor produksi, meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain dia akan merusak lingkungan. Nah, dia mengingatkan begitu dari loopingnya. Nah, dia akan merusak lingkungan lewat sampah, melewat daya dukung lahan, kemudian melewat ketersediaan air yang balance. Jadi intinya apa? Kalau kita merencanakan pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, jangan lupa perubahan-perubahan lainnya yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh untuk lahan. Nah, ini contoh, ini agak kabur ya. Ini saya ambil dari LCDI ya. Waktu pendampingan Kalimantan Selatan. Kita membuat model-model untuk Kalimantan Selatan.